Apa yang kita lakukan jika sutrah kita yang berupa benda disingkirkan oleh orang lain ketika sholat? Bapak Ibu yang belum tahu masalah sutra, sutra itu adalah pembatas di depan kita kalau sholat. Namanya dalam ilmu hadis sutra. Kita disunnahkan kalau sholat ada sutrahnya. Sutra itu seperti tiang, ya. Mungkin di masjid kita ini juga ada, sudah dibuatin kecil-kecil di belakang ada kayu-kayu yang berbentuk, itu sutrah namanya. Jadi saya sarankan kalau sholat selalu bawa sutrah itu di mana-mana. Kalau tidak ada, kita bawa tas atau sesuatu tanda, diberikanlah tanda di depan kita sholat. Karena sutra ini penting, gitu kan? Bahkan ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, tidak ada sholat kecuali dengan sutra, gitu kan? Jadi semestinya memang kita harus memiliki sutra, ya harusnya ada. Kalau sholat berjamaah yang memiliki sutra adalah imam, makanya seperti mihrab itu adalah imam. Ini juga di depan sudah dikasih contoh sutrahnya ada untuk imam kita, gitu kan? Khilaf di antara ulama tentang ukurannya, tapi hadis sahih menjelaskan kurang lebih sekitar 46-45 cm tingginya, gitu kan? Itu dianjurkan. Lebih tinggi daripada itu nggak apa-apa, tiang. Kalau di kamar tidur kita mungkin ranjang, lemari, niatkan jadi sutra. Kata Nabi SAW saking pentingnya sutra ini, kalau kalian sedang sholat dan ada hewan yang akan lewat memotong sutra kalian, sutra itu antara kita dengan tempat tadi, tiang itu. Tiang ini namanya sutra, tapi di antara kita juga ini memotong sutra kalian, memotong di antaranya. Maka merapatlah ke sutra kalian agar hewan tersebut tidak memotong sholat kalian. Jadi saking pentingnya menjaga sutra itu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, kalau seseorang akan memotong sutrahmu antara saya dengan tempat sujud saya ini, maka tahanlah dia. Gitu kan? Tahanlah dia, berikan isyarat. Jadi kita boleh mengeluarkan tangan, memberikan isyarat seperti ini kurang lebih. Kalau dia tetap maksakan, kata Nabi SAW, pukullah dia, karena bersama dia qarin, syaitan yang sengaja memaksakan. Tapi ini kalau sholatnya sendirian, kalau sholat berjamaah imam jadi patokan. Jadi kalau misal di saf pertama di ujung sana masih ada kosong dan ini sudah 5 saf, kita lihat ternyata ada celah kosong, ya lagi sholat berjamaah, kita boleh lewatin makmum-makmum untuk pamit lewat untuk masuk ke saf yang kosong itu, dan tidak masalah lewat di depan mereka karena sutrahnya adalah imam kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri kita sendirian. Dan bagi orang yang suka memotong sutra ini hadisnya berbahaya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang tahu beratnya dosa yang Allah hukumkan kepada orang yang memotong sutra sholat seseorang, gitu kan, maka dia lebih baik menunggu selama 40 tahun daripada dia memotongnya. Jadi saking beratnya gitu ya, ini ibarat dari Nabi SAW. Bagaimana kalau seandainya seperti tadi saya lagi sholat, sutra saya diangkat oleh orang lain? Kalau anda dapat ada sesuatu yang bisa dijadikan sutra di depan kita, melangkah boleh. Kata Nabi SAW, langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah langkah yang menutup saf-saf yang kosong. Maksud di sini adalah kalau kita lagi sholat sendiri, misalnya anda lagi saf kedua, kemudian di depan kita ada orang yang kita jadikan sutra. Orang itu berdiri karena punya hajat. Maka kita dekat, bisa melangkah. Melangkahlah ke depan, ke saf satu saf atau dua saf untuk merapat ke sutra, tiang ataupun apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan heran kalau melihat ada orang jalan sementara sholat kalau mengejar sutra, karena itu ada hadisnya. Itu memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Bahkan Nabi SAW menjadikan itu langkah di muka bumi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kalau ada orang yang sholat misalnya di saf. Ini di Indonesia saya lihat masih belum semuanya faham. Kalau misalnya kita lagi di saf kedua, di saf pertama ternyata ada satu makmum batal wudunya, atau dia ingat dia tidak punya wudu, lalu dia keluar, jangan dibiarin safnya kosong, yang di belakang harus maju. Sebagaimana kalau imam tiba-tiba mati atau imamnya buang air ngeluarin angin, batal wudunya, lalu dia keluar. Karena tidak boleh imam juga dalam kondisi batal wudu lanjutin sholat, gitu kan? Dia keluar, maka yang di belakang imam menggantikan dia. Seperti kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat ditusuk oleh Abu Lu'lu', maka beliau jatuh tersungkur. Abu Musa al-Asy'ari maju langsung menggantikannya menjadi imam. Sementara ada sahabat Nabi yang lain yang memang membantu Umar bin Khattab untuk menyelamatkannya. Lalu mereka sholat setelah itu, tapi Abu Musa al-Asy'ari melangkah ke depan dan menggantikan posisi Umar radhiyallahu anhu.